Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana min sulalatin min ma'in mahin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Qala jalla wa ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anak sekalian, alhamdulillah semuanya sehat. Ada yang rodok sakit? Enggak ada? Semuanya sehat ya? Ya. Kalau yang sakit ada. Nek rodok sakit enggak ada? Enggak ada. Yang sakit siapa? Mbak Vina. Vina. Mbak Vina itu yang itu ya. Kalau anak putra ada yang sakit nggak? Hah? Anak putra sakit? Siapa yang sakit? Siapa? Yunus loro. Iya, sablok iwak. Yunus tak ya? Ya. Kita doakan Mbak Vina dan Mas Yunus enggal kaparingan sehat insyaallah. Ya. Ya. Baik anak-anak sekalian, mari kita buka dulu kajian malam ini dengan membaca doa pembuka. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak sekalian, kemarin hari Ahad yang lalu kita belajar tentang apa ya? Tentang masalah niat dan beberapa hal berkaitan dengan salat. Pelajaran kali ini masih meneruskan karena ada beberapa hal yang saya minta maaf kemarin pada anak-anak semuanya bahwa apa yang sangat dekat dengan kita malahan anak-anak banyak yang belum tahu apa itu yo. Apa? Doa setelah doa setelah sholat qobliyah subuh. Nah, sekarang mungkin ada yang sudah menghafal, ada yang hafal belum? Anak putra ada yang hafal belum? Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Ada yang hafal? Anak putri? Enggak ada, masuk sih orang sing hafal lah. Ya. Baik. Saya nggak usah nulis lah malam inilah ya. Saya ngincim isyaknya jam berapa nanti, jangan sampai terlambat. Ini ada begini anak-anak sekalian. Saya ada permintaan jadwal baru, yaitu pengajian Ahad malam. Pengajian Ahad malam
seperti ini, tapi setengah bulan sekali. Ada yang isyaan langsung. Nah, isyaan langsung ini nanti saya lagi berpikir yang dulu itu loh, Mbak yang Ahad Kliwon itu, masih ingat ya? Masih ingat nggak dulu? Saya kalau Ahad Kliwon kadang suka izin itu, karena itu jamaah isya di masjid tersebut, kemudian saya langsung imami setelah zikir, kemudian langsung pengajian. Tuh. Kemudian ini yang baru ini memintanya adalah setengah bulan sekali. Nah, malam ini pas jadwal pengajian. Namun pengajiannya jam 8. Oke. Jam 8. Berarti kalau jam 8 kan masih punya waktu, jadi nanti isya kita langsung ini. Kita isya langsung selesai. Ya. Isyanya malam ini adalah jam 7.21. Jam 7.21. Itu gimana jamnya? Pas itu? Berarti masih setengah jam lah ya kira-kira ya. Setengah jam ah? Setengah jam. Aduh, pendek banget ya. Tapi enggak apa-apa lah. Karena kita bagi-bagi soalnya ini. Aduh. Jadwalnya semakin banyak. Saya itu pikir saya tuwoi jadwalnya saya akeh gitu. Ya. Enggak tahu, saya enggak ngerti. Saya udah bilang sama panitianya, pengurusnya, kenapa mesti saya gitu? Yang lain gimana? Mbok gantian gitu. Beliau mengatakan, wah jangan Pak Aris, nggak berani kalau gantian. Gitu. Nggak berani kalau gantian. Oke, kita mulai. Menghafalkannya, jadi gini. Satu-satunya sholat qobliyah atau ba'diyah yang setelah sholat ada doanya hanya qobliyah subuh. Kenapa? Karena qobliyah subuh ini pahalanya luar biasa. Sampai Rasul mengatakan rakaatani qoblal fajri ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat fajar, sholat subuh, fajar ini subuh, ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha, lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Artinya ini luar biasa, pahalanya lebih mahal daripada dunia seisinya. Gitu. Jadi bisa bayangkan, kalau qobliyahnya begitu, kira-kira subuhnya terus kayak apa? Kan? Yeah. Ngitungnya paham nggak jenengan Mas, Mbak? Nih. Rentangnya begini nih. Kalau hidup di dunia, enggak, gitu. Gini aja. Kalau hidup di dunia itu sepanjang sekian, ya, hidup di dunia sepanjang ini di dunia sekian. Kemudian nanti kan kita mati, enggak? Ya, ada rencana mati enggak? Ada semua ya, ya. Lombok ayu nih kaya ngopo tetap meninggal dunia. Apa meneh sing ora? Mencek. Ya, sama dengan jenengan. Wantenge kaya ngopo tetep mati. Apa meneh? Ya. Apa meneh sing ingahingi. Enggak ada loh jenengan, enggak ada yang ngahingi gitu ya. Gitu. Kemudian setelah itu kita mati kan. Kemudian kita berada di alam kubur. Alam kubur segini cukup panjangnya perbandingan dengan dunia. Kita di alam kubur, katakanlah sekianlah alam kubur.
Ini kurang lebih misalnya 3.000 tahun. Yang ini enggak, maksudnya rentang panjang kita beribadah berapa tahun? Oke. Nek jenengan maaf ya ini hanya kira-kira. Nek jenengan meninggal besok di usia 70 tahun. Sudah 70 tahun. Maka 70 tahun itu untuk ibadah semuanya enggak? Enggak, ada masa balik. Balik atau mumayyiz. Mukallaf sama. Balik, mumayyiz, mukallaf sama. Maknanya undi aja. Nah, kemudian 70 itu dikurangi 15. Kurang lebih saya mengatakan, kurang lebihnya aja. Berapa tahun? 55. Ada? Nah, ini 55. Ini 3.000. Perbandingannya yuk. Nah. Keadaan di alam barzah, alam kubur ini, baik buruk rekoso, nikmat tidaknya tergantung perbuatan kita di sini. Kan gitu toh? Ya. Setelah itu selesai? Belum, ini kan alam penantian. Nunggu ngantek tekan kiamat kira-kira 3.000 tahun gitu lah ini untuk memudahkan. Nggak 3.000 tahun. Ya mungkin lebih kan gitu atau mungkin kurang. Nah, kemudian setelah itu alam semesta ini dihancurkan luluh oleh Allah. Kullu syai'in halik illa wajhah, semuanya hancur. Itu alam kubur pun juga madul-madul. Setelah itu kiamat. Kiamat hidupnya sekarang, kiamat itu nanti kemudian jalan terus. Jangan membuat garis ini sampai bertahun-tahun itu belum selesai. Berapa ribu? Berapa triliun, bukan berapa ribu. Berapa triliun tahun. Nah, sekarang kalau kita di sini itu maksudnya kan ada dua kemungkinan, yaitu surga atau neraka. Kita nggak usah membahas yang neraka, yang surga aja. Surga yaitu ketika kita beribadah, kita taat, kita ngaji, kita baca Quran, kita menghafalkan Al-Quran, kita berbaik, kita suudzon pada orang lain, tidak ada musuhan, tidak ada galak, tidak ada kata-kata kasar menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Hidupnya selalu tenang, tentram. Nanti jenengan akan hidup bersama dengan keluarga. Hidupnya tentram, tenang. Kenapa? Karena perbuatan baik. Tenang tentram itu bukan kaya yang menyebabkan tenang, tetapi perbuatan baik. Ini pengalaman saya begitu. Banyak orang yang kaya hidupnya menderita. Karena apa? Istrinya ngeyel galak pol. Suaminya, gitu kan? Suaminya juga tidak kalah lain nang omah berantem terus. Anak-anak bengong. Alah, bapak kan nyong. Kemudian anak-anak batin, bapak karibu jorno apa ya kan gitu. Geding kok. Gitu. Terus ini sepanjang ini kalau panjang nggawe garis itu tidak selesai. Nah sekarang, hitungannya kan gini. 50 tahun ini, 50 tahun ini balasannya sepanjang ini tanpa ada selesai. Sekarang bisa dibayangkan. Lah nek kita membaca 10 menit di sini kira-kira balasannya di sini berapa lama? Udah nggak maksudnya? Gitu. Kita beribadah, setengah jam, balasannya di sini akan menjadi berapa tahun? Gitu. Sehingga ketika kita beribadah,
Tekan tadi yang sholat qobliyah, ba'diyah, ba'diyah subuh, qobliyah subuh, itu hanya berapa menit? Katakanlah qobliyah subuh itu kita laksanakan 3 menit. 3 menit, ya, 3 menit. Ini kan selama-lamanya itu dibagi 3 menit berapa ribu tahun. Gitu. Karena selama-lamanya kan kita nggak bisa ngitung. Sehingga sangat masuk akal apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Ketika kita menunaikan sholat qobliyah subuh, benar-benar menghadap Allah, itu pahalanya lebih mahal daripada dunia seisinya. Bisa jadi lebih dari itu. Karena dunia ini sebenarnya dibandingkan dengan akhirat kan nggak ada seperndilnya. Lah ngene nyebut tok. Nggih. Loh, yang namanya khalidina fiha itu kan panjenengan menulis angka 9 yang paling gede ditambahin 0 0 0 0 0 terus sampai paraan. Kan tetap lebih lama yang khalidina fiha abada. Jadi tidak mengherankan ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa pahalanya ini sangat besar. Karena perbandingannya adalah perbandingan rekoso, nggawe rekoso 55 tahun, namun balasannya khalidina fiha abada. Itu, yuk kayak misalnya gini loh Mbak. Mbak, nanti kalau ini balasan akhirat nih. Setelah pengajian saya mohon semua mbak-mbak ya, ini karpet diluntung. Ini diluntung. Ini mbak-mbak semuanya. Kemudian dengan semuanya setelah ini diluntung, ini disapu. Nah, setelah disapu, kemudian ini dipel. Udah? Kemudian setelah dipel, nanti pulangnya ke asrama putri, masing-masing saya kasih uang 1 miliar. Sebanding nggak? Sebanding nggak dengan rekasan nih? Nggak sebanding. Itulah kira-kira hidup dunia dan akhirat. Itu. Kita itu hidup di dunia disuruh berbuat baik, disuruh berbuat ibadah, berbuat ini. Tapi balasannya adalah nikmat surga selama-lamanya. Maka kalau begitu, secuil perbuatan ibadah, pahalanya berpuluh, beratus, bahkan beribu tahun. Ini yang seringkali kita nggak menyadarinya. Sehingga ya dengan pengajian tadi kita barusan ngitung-ngitung ya, pengajian malam ini kira-kira antara setengah jam katakan ya. Setengah jam yang kita lakukan kebaikan di dunia ini pahalanya Masya Allah. Kalau kemudian dibalaskan di sini. Itu. Ya. Nah, namun sebaliknya panjenengan berbuat dosa semenit 2 menit, siksanya juga berpuluh tahun. Sama. Loh kalau gitu terus milih mana? Ya monggo milih. Gitu. Monggo disilahkan untuk memilih. Karena di dunia ini adalah hidup itu untuk memilih. Arep gawe apik ya mrono, nggo dheke dhewek. Arep gawe elek ya karepmu, nggo dheke dhewek. In ahsantum terus ke in ahsantum li anfusikum wa la in asaktum falaha. Kalau kamu berbuat kebaikan, baliknya ke kita sendiri. Tetapi kalau kita berbuat keliru dan salah, dosa, kembalinya kepada diri kita sendiri. Sehingga sekarang di dunia ini adalah tahapan kita, tahapan milih neraka atau milih surga. Yang kenyataannya nggawe dosa dengan nggawe pahala berbuat baik itu rekasane podo. Rekasane podo.
Coba sih jenengan berbicara, sama-sama berbicara 10 menit ya. Yang satu berbicara yang baik-baik, diskusi api, yang 10 menit yang lain, teman yang lain glendengi wong, rekasane padha to? Padahal malah ketoke luwih rekoso glendengi lah karena mending karo mendel-mendel kok mencen nyong kok padha yakin padha lho karo pendulak-pendule karo ininya plehat-plehat nih. Lebih rekoso. Nek berbicara yang ilmiah, berbicara yang baik-baik kan santai gitu. Ya, Dewi siapa lho dong nganu surat kae? Ya rada apa nggon bagian kae yang sing angel banget. Oh kowe nggon kowe mancen nyong ya padha, nyong nggon bagian kowe ya angel. Nek bisa dhek kowe dibolan baleni terus wae. Dah ojo tambah sik bolan bali nang kono wae ngantek bener-bener apal nang nembe ditambah nyong kaya ngono mau ning njur saka ngarep hafal kabeh saiki nyong. Alhamdulillah nyong wis hafal kowe sing surat kowe. Saiki nyong lagi ngapalke surat sing iki dhek hafal lho. Surat kowe malah nyong wis tak apalke dhisik dan sebagainya. Enak berbicara yang baik ini pahalanya gede berbicara macam ini. Berbeda dengan karena nyong mangkel mat karo ngono. Nyong ngitipol ya kae bocah ya. Nyong bae dong kae ngono. Wis tau ngunekke nyong ngene jan yang loro mat ngene. Nglendengi orang itu rekasane padha. Ya. Salat tahajud rekoso enggak? Rekoso. Nyolong rekoso enggak? Iya, padha. Malam-malam nggih. Mangsane wong iki Allahu Akbar. Terus ada orang lagi ngredali jendelane nggon tanggane. Rekasane rekoso mana? Ketoke rekoso nyolong lho. Gitu. Ketoke nggih kalau tidak percaya coba praktekkan. Tapi saya ke sini kan, enggak ke situ. Ya, coba praktekkan. Oh, ternyata jadi maling itu rekoso. Gitu. Namun saya berulang-ulang mengatakan perbuatan jelek nek wis dibiasakan yo jadi paling kepenak mancen. Kan? Yo urung ngrasake sih. Nggih, maling itu nek lagi meriang ya prihatin. Meriang wetenge larang, untune larang gitu. Bengi-bengi nyong lagi. Yang kemangsane dinis malahan meriang gitu. Maksudnya itu karena dong pas sehat dia kalau malam antara jam 12 jam 1 itu ganti pakaian training yang gelap, kemudian kaosnya gelap, ulunya ditutup di samping dingin juga main ora patia ketara nggawa linggi sing cilik, drei dan sebagainya peralatan maling karo nggawa bagor kandi. Nah, lempe jalan nyambet gawe. Ya, gaweannya apa? Itu. Dan ada yang kemudian mempunyai beberapa teman. Dua orang ini tukangnya menyelidiki dong siang hari. Mana yang kira-kira menjadi mangsanya. Gitu. Enggak ming asal ngunyuk nyolong lo ya gampang konangan. Wis gampang konangan, orang itu apa-apa. Pernah kejadian kan di sebelah sini nih. Ini nih dulu ada maling ketangkap melas mati yakin. Lah berantem itu lah kok ada seseorang saya nggak usah sebut namanya dia itu enggal-enggal pulang ke rumah cukup teremos jal. Teremos itu dibuka isinya masih penuh, masih panas itu. Wong isinya sekitar Isya itu kan sampai pagi ya menjelang subuh itu kan kira-kira gen panas dah. Loh kok digerujukno. Lho tolong gitu. Ngere ana wong salat tahajud dingunuke karo wong liya. Ya ora ono, rekoso gawe dosa, Mas. Rekoso gawe dosa. Tur wong nek gawe dosa ketoke lho deg-degan banget. Ha iya. Iya, deg-degane pol karo ngono. Karo ngene kan gitu. Mesti kaya ngene. Makanya jangan dibiasakan berbuat keliru dan salah. Nggih. Nah, kembali lagi ke intinya.
Karena keadaan yang tadi kita terangkan inilah, maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa pahalanya orang yang sholat qobliyah subuh tentu yang khusyuk. Karena tantangan berat qobliyah subuh itu kan paling abot. Iya kan? Iya, kadang-kadang malahan ono sing gurung patiya sadar. Allah. Iya, nyongke nirok gede. Ya gitu, patiya sadar lima corong, patek sadar ngerti-ngerti rokok gitu kan ya. Bahasan rokok agak genduluyuman, hak jelungup dan sebagainya. Gitu. Memang berat lah. Yang seksama, yang seksama dalam melakukan sholat qobliyah subuh dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya ora, itu maka pahalanya sangat besar, dan bacaannya lengkap. Nah sekarang saya pertanyaan, sholat qobliyah subuh berapa rakaat? 2. Rakaat pertama membaca apa saja? Membaca apa yang pertama? Hah? Yang pertama apa? Membaca iftitah. Kedua Fatihah. Ketiga Al-Kafirun. Itu 3. Dah, kemudian setelah itu selesai, Al-Kafirun selesai, njur ruko orang doploh. Apa nek Al-Kafirun akhirnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Ruko orang pada sadar. Nggih. Ada nggak yang kesindir? Ada yang pernah kesindir gitu? Ada yang gitu tadi? Nggak ada ya? Nggak ada. Nek sing ora pati sadar ada? Ada. Wah, ada yang anak laki-laki ada yang bisik-bisik. Pak Haris saya mbak Hoyo kan gitu ngawur bae lu. Iya. Nih, dah. Sekarang ini rakaat pertama. Rakaat kedua. Al-Fatihah. Saya tak ringkas saja ya, sama ya. Fatihah. Yang kedua Al-Ikhlas atau Kulhu. Kulhu. Masih ingat ceritanya surat Kulhu? Dengan anak, ya? Anak SMA takon moco. Mas, hafal surat An-Nas? Hafal, Pak. Baca. Al-Falaq. Hafal. Apa? Dilalah lo ya. Saya itu di yang ketiga. Nek surat Kulhu. Hafal, Pak. Baca. Saya kan kroso salah. Tak baleni. Nek surat Al-Ikhlas. Mikir dia. Hafal enggak surat Al-Ikhlas? Itu temannya kan saya maksudnya 3. Yang 2 nyekiki. Terus saya, ojo warai, awas warai lo. Hafal enggak? Enggak, Pak. Ya, tapi saya enggak menyuruh yang 2 ini maca surat Al-Ikhlas, mesti langsung hafal kan? Iya. Habis itu selesai pertanyaan-pertanyaan yang lain banyak, saya balik meneh. Hafal enggak surat Al-Ikhlas? Enggak, Pak. Baik. Ingat, kalau kamu
tidak hafal surat Al-Ikhlas berarti kamu pasti tidak lulus. Sekarang saya beri kesempatan 1 menit untuk bertanya pada teman, kemudian masuk harus sudah hafal. Kira-kira udah hafal belum? Ya hafal dong, jadi hafal. Loh kok begitu? Siapa? Ya kul hukuwe. Langsung masuk tuh. Pak, saya hafal Pak, saya hafal Pak. Benar. Hafal apa? Surat Al-Ikhlas Pak. Hafal? Ya, hafal. Kemudian langsung coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Huwahad Allahu samad. Aduh, baca. Saking bangganya, lah diancam mau ancam. Nek ora hafal surat Al-Ikhlas kamu pasti tidak lulus. Walayong. Dia takutnya makanya jenengan yo hafal lo. Surat An-Nasr, surat apa? Hah? Idza jaa. Surat Al-Insyirah. Alam Nasrah. Lah nek surat apa ya? Sing rada angel tuh. Tadi saya udah An-Nasr sudah ya. An-Nasr. Sing surat itu loh, sing angel itu. Nek atin hafal gampang. Yang surat-surat pendek itu ada kadang-kadang nama suratnya si unine apa pertama gitu kan. Surat Al-Maun. Ara'aita. Kemudian dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang waktu masih ada beberapa menit kita hafalan. Seminggu yang akan datang harus sudah hafal. Nek urung hafal nggak lulus. Ya, yuk bersama-sama. Saya dulu membacanya tanpa basmalah. Nggih, saya dulu. Allahumma Rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Pantesan ada orang kalau mau coba bareng-bareng orang patek wani seru bukan salah seru ketok mani gitu. Iya, saya pernah malu banget loh di sebuah desa itu. Di desa itu mungkin dengan podo itu kalau imam sudah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu semua meneng semuanya, nggak ada yang bersuara karena membaca Rabbighfirli wali walidayya amin. Rabbighfirli wali walidayya amin. Gitulah saya orang mudeng, orang ngerti. Begitu imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin dewean tiljal. Iya, jan dewean bener saya. Karena mereka membacanya setelah Rabbighfirli. Udah? Nah, sekarang udah mengendap. Sekarang saya membaca sampai dengan seluruh malaikat tersebut.
baru menirukan. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail. Ayo. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail Wa Muhammadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bika minan nar. Sekarang bareng-bareng. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bika minan nar. Lagi. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bika minan nar. Dibaca berapa kali? Dibaca berapa kali? Dibaca berapa kali setelah sholat? Berapa kali? Turut baik. 1 salah, 2 salah, 3 betul. Seneng ya gitu. Turut baik kayak anak-anak kecil itu. Iya. Nah, dibaca 3 kali. Itu dibaca untuk qobliyah subuh hari apa saja? Untuk semua hari kecuali Jumat. Paham? Ye. Nah, kalau Jumat doanya berbeda, yaitu Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Apa ya? Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya ulang. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ilaihi. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yuk sekarang diikuti. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lagi bareng. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bersama-sama. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lagi. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lagi. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, nah, besok hari Ahad insyaallah kita hafalan 2 doa itu. Paham ya? Dan saya modelnya nunjuk kamu gitu. Ya, yang tidak hafal ngadeg. Iya, ora ono akibate ngadeg gitu. Sampai sambil menghafalkan. Nah, nanti kalau sudah hafal belum? Sudah, Pak, hafalkan. Hafal duduk. Hah, sadis banget. Gitu sadis? Enggak, lho sepiro rekasane sing ngadeg. Gitu. Yeah. Paham ya? Jadi misalnya saya meminta saya meminta Mbak Belva dihafalkan misalnya. Mbak Belva mana?
Oh, Mbak Belva itu ya. Dihafalkan. Itu. Kemudian Mbak Belva kok belum hafal, ngadeg. Kamu sekarang Karin. Gitu ya. Karin mana? Oh, masih tetap Karin. Ya, hafalkan. Kok Karin hafal, duduk. Gitu. Kemudian nanti setelah beberapa orang, Mbak Belva sambil ngapalkan terus. Nanti kalau sudah beberapa orang, silahkan Mbak Belva udah hafal belum? Sudah Pak, dicoba. Kok ternyata belum hafal juga, tetap ngadeg. Paham ya? Gitu ya. Ini anak putra nih. Tak incim. Gitu ya. Baik, saya kira itu anak-anak sekalian. Saya cukupkan sekian pelajaran malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga ya Allah, saya senang sekali kalau semuanya besok Senin Ahad sudah hafal semuanya. Dan kalau panjenengan ada yang kesulitan, takon dengan temannya. Karena di teman itu kan ada yang sudah mungkin serodo hafal dan sebagainya, saling bantu-membantu cepat hafal. Saya sengaja tidak menulis. Sehingga benar-benar jenengan mendapatkan pelajaran betul-betul pada malam hari ini. Nek nulis kan berarti jenengan punya catatan, iso diwapal ngesuk. Tidak. Kalau dihafal ke ngesuk, calon nggak hafal. Gitu. Makanya le ngapalke selama seminggu. Dihafal ke terus ngeletek itu loh. Kayak saya sudah hafal banget. Ya. Gitu. Baik, mari kita tutup dulu dengan membaca doa kifaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.